Guys, kita sudah ada di depan Candi Tikus, petirtaan tempat pemandiannya itu sana, guys. Ke salah satu Jadi kalau ke sini ada tempat parkir, kita mending parkir yang tempatnya sudah disiapkan oleh masyarakat Jadi sekitar. ada candi, ada tempat pendarmaan, kemudian ada beberapa situs yang lainnya ya. Nah, kali ini adalah petirtaan. Jadi petirtaan itu berkaitan dengan pengelolaan air. Nah, di era Majapahit itu ada sekitar 30 lebih petirtaan ya. 30 lebih petirtaan. Nah, satu di antaranya adalah seperti yang kita lihat ini, Candi Tikus. Nah, cuman yang akan kita lihat lebih dalam lagi ini ada dua hal. Yang pertama, berkaitan dengan apa sih kegunaan petirtaan yang ada, yang kita lihat dalam zoom insert ini ya, di video ini. Ini gunanya untuk apa sebetulnya? Kemudian yang kedua adalah penamaannya sendiri. Masa sesuatu yang sangat-sangat berharga semacam ini kemudian diberi label Candi Tikus gitu ya. Candi Tikus. Nah, apakah memang benar namanya Candi Tikus atau bagaimana? Karena itu kan terpampang Candi Tikus gitu ya dalam situsnya. Oke, akan kita bahas lagi nanti satu persatu. Tapi sebelum saya lanjutkan lagi, jangan lupa Anda tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Tekan tombol subscribe-nya. Nah, setelah itu jangan lupa tekan tombol loncengnya. Artinya nanti kalau kita mengupdate video terbaru, maka Anda akan mendapatkan notifikasi dari channel kita. Dan yang berikutnya, tekan tombol like-nya, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang memerlukan atau sedang dan senang informasi-informasi peninggalan bersejarah semacam ini. Oke, yang pertama. Jadi, ini adalah petirtaan. Artinya, ini memang tempat pengelolaan air. Nah, bagaimana itu disebut petirtaan? Karena ada beberapa cirinya, diantaranya ada jalatwaranya. Jadi, ini pancuran air. Artinya kan ada air yang dialirkan masuk ke dalam kompleks petirtaan ini. Nah, itu ada beberapa jalatwara. Jadi, pancuran air itu yang dari arah selatan. Jadi ini airnya berasal dari sisi selatan candi ini ya, masuk melalui beberapa pancuran air dan juga saluran bawah. Jadi ada beberapa tempat untuk mengalirkan atau memasukkan air ke dalam petirtaan ini. Ini desanya Desa Temon. Makanya awalnya disebut sebagai petirtaan Temon ya. Tapi kemudian masyarakat sudah melabeli Candi Tikus. Oke, nanti akan kita bahas di belakang. Nah, air mengalir dari selatan kemudian masuk ke kompleks petirtaan ini. Makanya ini kompleksnya ini berada di bawah tanah ya sekarang ini, di bawah tanah sekitar 3 sampai 5 meter. Nah, ini kemudian airnya ada yang dikeluarkan. Jadi ada saluran air keluar. Saluran air keluar ini berada di utara. Jadi di utara itu keluar ke sana ke arah utara. Nah, kemudian di dalam kompleks petirtaan ini ada yang namanya konsep Samudra Mantana. Jadi konsep Samudra Mantana itu berkaitan dengan air kehidupan, air untuk kehidupan. Jadi kalau sekarang sudah muncul slogan air untuk kehidupan itu ya, dari dulu dari era Majapahit sudah ada itu. Apa itu? Yaitu Samudra Mantana itu, Tirta Amerta, air kehidupan ya, air ya kehidupan itu kan gitu. Nah, yang di atas ini seperti yang kita lihat ini adalah konsep Samudra Mantana. Jadi ini ada air bagaimana dewa dulu berkumpul kemudian bekerja sama. Jadi dalam konsep Samudra Mantana itu para dewa bekerja sama dengan raksasa itu ya untuk mendapatkan air kehidupan. Jadi ada Batara Basuki yang berwujud ular itu, kemudian ada kura-kura. Nah, kemudian kura-kura ini dililit oleh Dewa Basuki ini kemudian diputar dan sebagai ini apa? Sebagai mata bornya itu akhirnya keluar ini apa? Air. Nah, itulah air kehidupan atau Tirta Amerta itu ya. Nah, ini dipasang di dalam petirtaan ini. Ini merupakan doa bahwa air yang akan masuk ini menjadi air kehidupan. Kehidupan bagi siapa? Bagi semuanya yang menggunakan petirtaan ini. Nah, petirtaan ini berada di kompleks Majapahit, Keraton Majapahit. Jadi ini berada di sisi timur ya, timur agak ke utara. Jadi kalau dari pusat kerajaan di Pendopo Agung sana ini berada di posisi timur agak ke utara.
Dan inilah artinya air yang mau dipakai itu diberikan doa dulu, diproses ritual dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya era Majapahit itu, kemudian dikeluarkan airnya di sisi utara, dipakai untuk apapun, apakah itu untuk air pertanian ataupun air untuk konsumsi yang lainnya. Tapi intinya dari sumber kemudian dialirkan ke petirtaan ini, dikelola, kemudian dilakukan ritual juga, dan akhirnya dikeluarkan dikonsumsi. Sama dengan PDAM ya, perusahaan daerah minum itu, air kemudian dimasukkan, diproses, kemudian dikeluarkan ke konsumen oleh masyarakat dipakai. Nah, hampir semacam itu. Tapi ini terlihat dari kesakralan dari bangunan sucinya ya. Ada konsep Samudra Mantana, kemudian ada konsep Mahameru itu, Gunung Penanggungan dengan 8 puncak dikelilinginya ya, seperti ini. Jadi satu konsepnya memang benar-benar ritual, benar-benar suci gitu ya, menurut agama dan kepercayaan mereka atau leluhur kita di era Majapahit itu. Oke, itu berkaitan dengan fungsinya. Sekarang berkaitan dengan namanya. Kenapa kok namanya Candi Tikus gitu ya? Apakah dulu banyak tikusnya? Ya, ini ditemukan di tahun 1914. Jadi ketika itu Bupati Mojokerto, Raden Kromojoyo itu menjadi Bupati Mojokerto. Kemudian di daerah ini para petani yang menanam atau mengelola lahan pertanian ini diganggu banyak tikus. Ketika tikus itu dikejar, masuknya ke tanah yang tergunduk di sini ya. Jadi ini bukan seperti ini, tapi gundukan tanah seperti ya gundukan lah gitu ya. Begitu tikusnya dikejar masuk ini, tikus dikejar masuk ke sini. Akhirnya dibongkar dan ternyata banyak tikus bersarang di petirtaan ini, tapi petirtaannya sudah nggak ada airnya, sudah tertimbun tanah. Nah, sehingga waktu itu muncul kemudian diberi nama Candi Tikus, karena saat itu memang belum diadakan ekskavasi penelitian yang benar-benar teliti sampai detail. Ya pokoknya bangunannya jadi candi. Rindang sejuk, Padahal setelah karena ada pendukungnya. Candi Tikus ya berawal dari proses penemuannya. Nah ini kan salah kaprah karena berdasarkan informasi dari Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur bahwa untuk mengeksplorasi atau kita lihat, guys. Mencari data-data tentang petirtaan Temol ini kiri, memang tangan sangat minim. Data tertulisnya juga sangat minim. Kita turun ke bawah, guys. Nggak ada ya data tertulisnya. Tahunnya juga tidak diketemukan. Tetapi kalau berdasarkan seperti kolam, dari ada candinya, bebatuan bahan yang dipakai ini merupakan era peninggalan kerajaan Majapahit. Nah, ini kalau berdasarkan nama, jadi salah kaprah. Kalau candi itu kan mengacu pada tempat peribadatan, ritual gitu ya, untuk berhubungan dengan sang maha hidup, sama ada sampahnya lagi. seperti candi Kita lihat sini, kita lihat sini. Di era Buddha, Hindu. Sini, Nah, tapi ini bukan semacam itu, tapi lebih ke petirtaan. Kenapa petirtaan? Ya memang terlihat ada jalatwaranya. Jadi bukan candi, ada jalatwara, ada tempat airnya yang keluar memancar itu. Kemudian ada air yang dikeluarkan. Nah, banyak ikannya, dari guys. sini berdasarkan ini bukan candi. Kita sebelah sana, memang masyarakat sudah menyebutnya ini sebagai jalan sebelah Candi sini. Tikus gitu ya. Ya, kita sudah ada di bawahnya, guys. Di dalam penamaannya di Balai Pelestarian Kebudayaan juga Candi Tikus. Nah, beberapa nama yang salah kaprah itu diantaranya Candi Tikus ini, kemudian ada Candi Bajang Ratu, padahal itu bukan candi, itu adalah gapura, dan satu gapura di antara 3 gapura di dalam pendarmaan untuk Prabu Jayanegara Raja Majapahit yang ketiga. Itu pun jadi salah kaprah, tapi ya sudah, nggak ada masalah. Kemudian ada lagi Candi Minak Jinggo. Candi Minak Jinggo yang ada di sebelah barat sana, di dekat Candi Tikusnya, guys. Tambak Segaran, sebelah timurnya ya. Boleh, itu ada candi namanya turun candi. Itu juga salah kaprah karena dari data yang ada tidak disebutkan itu sebagai sebuah candi Minak Jinggo, bukan. Ini ada yang tetapi ngucil ini nulis-nulis di batu batanya, guys. Di situ guys. ditemukan satu arca yang cukup besar seperti raksasa gitu ya. Besar raksasa itu, sehingga orang kemudian mengibaratkan atau mengibarkan, wah ini mungkin Minak Jinggo yang dulu berperang dengan kerajaan Majapahit. Oh mungkin seperti ini lah Minak Jinggo. Akhirnya dinamakan Candi Minak Jinggo. Padahal bukan. Kalau mengacu pada ciri-ciri dari arca yang ditemukan itu merupakan Wimana ya. Wimana itu kendaraan para dewa. Banyak ikan, guys. Perang ada para dewa. Jadi plastik-plastik sangar gitu ya. Mungkin belum dibersihkan.
seperti Garuda Yaksa itu, bukan Garuda Yaksa. Nah itu beberapa Kita naik lagi, penamaan-penamaan guys. yang didasarkan Ayo. pada proses kejadiannya, bukan sendiri pada ya. fungsi yang Bikin memang ya. menempel pada Ya, sini. bangunan ini ya. Oke, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa Lihat menambah sini. kecintaan kita pada Yuk. leluhur kita, pada bangsa ini lebih bersatu lagi, lebih mencapai lagi kejayaan kita di era Indonesia Emas di 2050. Oke, terima kasih. Salam dan sukses selalu untuk Anda.